Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa diberi kesehatan untuk datang ke sekolah menuntut ilmu, belajar bersama. Itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri, karena di situ kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hari ini hadir semua, iya, ketua kelas hadir semua. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan sampai seterusnya, diberi kemudahan untuk memahami, agar mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya benar, minggu kemarin kita membahas tentang apa itu Islam. Jadi Islam itu sangatlah indah, sangatlah damai. Jadi Islam itu, semua di Islam ada aturannya, ada syaratnya, ada hukumnya. Itulah Islam. Siapa yang masih ingat Islam itu apa? Ya benar, Islam adalah menurut kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Oke, benar. Baik, hari ini kita membahas tentang rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Apabila sudah mampu semuanya gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi syahadat itu apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang tahu artinya? Kamu artinya apa? Ya, bunyi syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang tahu artinya? Ya, artinya yaitu aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Itu arti dari syahadat. Ayo kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat itu terbagi 2. Tadi kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah itu dinamakan dengan syahadat Allah, karena aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Sedangkan syahadat kedua yaitu syahadat Nabi atau syahadat Rasulullah, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul atau syahadat Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam pertama syahadat, yang kedua sekarang rukun Islam kedua yaitu sholat. Jadi sholat adalah kewajiban bagi kita, terutama sholat wajib yaitu sholat yang 5 waktu, sholat sehari semalam yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi sholat kita 1 hari 1 malam yaitu 17 rakaat. Jadi sholat yang 5 tadi itu sangat wajib kita kerjakan. Apabila tidak kita kerjakan maka kita mendapat dosa, karena itu wajib. Jadi sholat itu ialah suatu perkataan atau suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah definisi singkat dari sholat. Jadi rukun sholat itu ada 13, yang mana kalau kita tinggalkan sholat kita tuh tidak sah, karena itu tuh adalah rukun dari sholat, yang mana rukun tersebut adalah suatu perbuatan yang dan perkataan yang wajib kita kerjakan di sholat di dalam sholat itu. Ada yang tahu rukun apa aja? Ya, rukun sholat itu yang pertama yaitu niat. Itu tuh rukun pertama, bahwasanya niat itu terletak di dalam hati, Jadi kalau kita kayak usolli gitu, usolli fardhu subahi rakaataini gitu, itu tuh masih lafaz niat doang. Kalau yang dinamakan niat, yang benar-benar dinamakan niat adalah tersirat di dalam hati kita, itu baru yang dinamakan niat. Yang pertama adalah niat, yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Itu tuh juga rukun. Apabila kita masih mampu untuk berdiri, kita masih diberi sehat, kuat untuk berdiri, ya kita melaksanakannya dengan berdiri. Kalau kita misalnya sakit kaki atau habis ngapain gitu, kita diperbolehkan untuk duduk. Kalau misalnya itu udah gak kuat lagi duduk, gak bisa berdiri, gak kuat duduk, boleh berbaring. Pokoknya Islam itu sangat mempermudah, bisa dinamakan bahasa fikihnya yaitu rukhsah, dipermudah oleh Islam, jangan dipersulit gitu loh. Selanjutnya niat, pertama tadi kan niat, kedua berdiri bagi orang yang mampu, ketiga itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang Allahu Akbar. Nah pas yang Allah, pas dari alif sampai ro, di situ kita meletakkan niat. Misalnya aku sholat fardu subuh karena Allah, tunai karena Allah, atas diriku karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu baru dinamakan niat. Niat itu diantara Allahu Akbar, diantara alif sampai ro, itu dinamakan niat dalam sholat. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini juga rukun loh. Apabila kita tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun, kecuali kita membaca tidak membaca doa iftitah yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah
syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu tidak wajib dibaca, tapi kalau kita baca sunnah lebih bagus gitu kan. Jadi kalau kita tidak membaca doa iftitah yang tadi, atau enggak kita tidak membaca ayat setelah sholat Al-Fatihah, itu tidak masalah, karena yang rukun itu adalah hanya membaca surat Al-Fatihah. Tadi apa? Pertama niat, kedua duduk berdiri apabila ketika masih mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca Al-Fatihah, kelima yaitu rukuk. Allahu Akbar, bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu bacaan ketika rukuk. Setelah rukuk kita i'tidal. I'tidal itu adalah persiapan ketika sujud, itu dinamakan i'tidal. Jadi sholat itu sangat indah gitu. Coba kalau kita tidak ada i'tidal, langsung ruku langsung sujud gebuk aja, kayak apa ya, kayak tidak ada aturan gitu. Makanya Islam itu sangat indah, semuanya ada aturannya, bagaimana supaya kita tuh melakukannya nyaman gitu. Nah itu adalah. Terus setelah i'tidal bacanya Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu bacaan ketiga i'tidal. Setelah i'tidal baru kita sujud. Bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bacaan ketika sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ada yang tahu artinya? Itu sangat dalam banget arti dari bacaan ketika duduk di antara sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikanlah aku rezeki, wahdini, berikanlah aku petunjuk, wa'afini, berikanlah aku kesehatan, wa'fu anni, sayangi aku atau maafkan aku, wa'fu anni, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu tuh artinya sangat dalam banget, arti dari duduk di antara dua sujud. Jadi kita tuh harus tahu arti apa yang kita ucapkan ketika sholat, agar pikiran kita tidak kemana-mana, dan agar kita tuh sholatnya biar khusyuk. Jadi kita dianjurkan untuk mengetahui, memahami apa itu arti dari bacaan-bacaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika sholat, agar sholat kita khusyuk. Terus sujud lagi kan. Terus kita tuh rukun sujud itu rukun sholat itu yaitu juga membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir dulu. Tasyahud akhir itu adalah rukun sujud. Kalau tasyahud akhir kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan atau lupa, itu emang sholat kita harus diulangi kembali, kecuali
termasuk dari rukun sholat. Jadi kita bisa menggantikannya ketika meninggalkan tasyahud awal di rakaat kedua. Kita bisa menggantikannya di rakaat terakhir atau sebelum salam kita sujud lagi, yaitu dinamakan sujud sahwi. Bacaannya subhanaman la ya'lamu wa la yasfu. Dua kali sujud baru salam. Dan duduk kita itu ketika tasyahud akhir, duduk kita itu duduk iftiras, duduk tasyahud awal. Walaupun kita itu udah tasyahud akhir, tapi duduk kita tetap duduk iftiras, duduk untuk tasyahud awal. Karena kenapa kita tetap duduk iftiras, duduk seperti duduk pada sholat pada umumnya, seperti duduk di antara dua sujud? Karena itu dinamakan duduk iftiras. Kenapa kita tetap melakukan duduk iftiras? Karena kita ingin melakukan sujud sahwi. Jadi setelah tasyahud akhir kita masih melakukan sujud. Duduk tawarruk, yaitu duduk tasyahud akhir, itu tuh hanya dilakukan untuk emang benar-benar terakhir dan tidak ada sujud setelah itu lagi baru kita kerjakan. Makanya sebisa mungkin kita sholatnya pikirannya jangan kemana-mana, agar kita tahu itu udah rakaat keberapa, apa yang seharusnya dibaca, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang agar tidak tertinggal, agar sholat kita tuh sempurna bagi kita, belum sempurna bagi Allah Ta'ala. Ya, jadi tadi rukun sholat itu apa aja? Niat, berdiri bagi orang yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 salam yang pertama, yang ke-13 tertib. Salam yang pertama ialah salam ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Kalau tasyahud kalau salam pertama itu rukun. Kalau salam kedua itu sudah tidak rukun. Kalau misalnya kita di salam pertama kita sudah kebelet pipis, kebelet kentut misalnya, terus kita selesaikan dulu nih, udah tanggung gitu kan, terasanya pas ketika baca tasyahud akhir, terus bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Itu kita salam pertama udah selesai. Sebelum kita salam kedua kita udah kentut gitu, kentut itu salat kita sah, karena di salam kedua itu tidak termasuk rukun. Jadi boleh sholat kita tuh dinamakan sah. Dan itu rukun sholat. Tadi rukun Islam kan ada 5: syahadat, sholat, puasa. Yang ketiga itu yaitu puasa. Puasa di sini itu puasa yang wajib kita kerjakan.
puasa yang wajib kita kerjakan itu puasa apa aja? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Ya, puasa yang wajib kita kerjakan itu puasa di bulan Ramadan. Itu tuh puasa yang sangat wajib kita kerjakan karena itu adalah perintah Allah. Itu puasa Ramadan itu wajib kita kerjakan. Kalau misalnya kita tinggalkan karena ada halangan, atau misalnya kita lagi sakit, atau bagi kita yang perempuan itu ada halangannya, itu haid, itu boleh kita tinggalkan, tapi kita harus menggantikannya di bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi kita wajib mengqadha puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan, mau itu ketika sakit, mau itu ketika haid, mau itu ketika pas perjalanan jauh, kayak misal pulang kampung. Kayak ibu kan rumah ibu, kampung ibu tuh di Sumatera, di Medan. Jadi ibu tuh kalau pulang kampung, kalau lebaran pulang kampung, ibu tuh 3 hari perjalanan 3 hari 2 malam, atau enggak 3 malam. Kita tuh kadang kan pulang kampung masih puasa 20-20an gitu. Jadi kita tuh di jalan musafir gitu. Kita berbuka, cuma nanti kita qadha, kayak seperti mau qadha puasa ketika kita tinggalkan ketika haid bagi perempuan. Itu puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia karena di situ ada satu malam yang sangat istimewa. Ada yang tahu? Ya benar, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adanya di malam 20-an, di malam ganjil kayak 21, 23, 25, 27, 29. Disitulah adanya Lailatul Qadar. Ada yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang baik dari 1000 bulan. Saking baiknya satu malam ini banding 1000 bulan. Insya Allah banget kan. Jadi ada yang tahu peristiwa di malam 17 Ramadan itu apa? Iya benar, diturunkannya Al-Quran. Insya Allah ya. Dan balik lagi tadi kita ulas. Yang pertama syahadat, sholat, puasa. Yang keempat zakat. Jadi zakat ini juga wajib di dalam Islam. Zakat ini juga terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu yaitu zakat yang kita keluarkan ketika di pertengahan sampai di akhir lah, terbilang di akhir bulan Ramadan. Biasanya zakat fitrah ini itu seperti beras dikasih ke masjid gitu kan. Biar apa? Kita tuh berzakat bulan puasa, bulan di pertengahan Ramadan hingga di akhir Ramadan. Itu tuh apa fungsinya gitu kita berzakat? Itu tuh agar kita bisa bersama-sama meraih hari kemenangan, yaitu Lebaran. Kita sama-sama merayakan Lebaran. Setelah sebulan berpuasa, kita sama-sama merayakan indahnya kebersamaan di bulan Ramadan, perayaan ibaratnya. Maka di bulan Ramadan di bulan 1 Syawal, yaitu Lebaran Idul Fitri, itu kita agar sama-sama merasakan. Makanya di tanggal 1 Syawal, di satu hari Idul Fitri itu kita diharamkan untuk berpuasa, karena kita tuh
eh, diharamkan karena ya emang itu tuh udah hadiah gitu loh untuk kita merayakannya bersama keluarga, bersama sahabat dan lain-lain kan. Itu di Idul Fitri. Makanya dari zakat fitrah ini kita tuh bisa membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kayak misalnya kan ciri khas dari lebaran itu kan kita masaknya masya Allah banget ya, ada daging direndam lah, disop lah, disopok gitu kan, masya Allah banget kan. Kita tuh meraih hari kemenangan biar tuh saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu, dia tuh merasakannya gitu loh. Jadi kita tuh, itulah indahnya Islam kan, kita diajarkan untuk saling memahami bagaimana keadaan saudara-saudara kita gitu. Kalau zakat fitrah itu, kalau zakat mal itu hanya bagi orang-orang tertentu, kayak misalnya dia tuh mempunyai banyak emas atau mempunyai kayak hartanya yang lebih gitu lah, maka wajib untuk dizakati, zakat mal. Kenapa disebut zakat mal? Mal itu artinya harta, zakat harta. Sedangkan fitrah itu suci. Jadi kita tuh harus, jadi ibaratnya tuh di 1 Syawal itu kita seperti suci kembali, seperti bayi yang baru lahir lagi. Tapi enggak semuanya begitu, itu hanya orang-orang tertentu. Bagi dia yang melaksanakan puasa, melaksanakan amal-amalan ketika bulan Ramadan kemarin gitu. Oke, selanjutnya apa tadi? Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian pergi haji bagi yang mampu. Sebenarnya sih pergi haji ini walaupun kita tidak mampu dalam segi ekonomi, tapi kita mampu dalam segi jasmani, dan ada aja pasti kayak rezekinya. Banyak orang yang tidak mempunyai ekonomi untuk berangkat haji, tapi dia terpanggil jalur seperti dihajikan oleh orang soleh, dihajikan oleh banyak kan. Kayak misalnya dia tuh berangkat haji karena hadiah atau karena banyak. Kalau itu tuh haji itu tuh bukan untuk hajian umroh lah ya tepatnya, itu tuh bukan karena untuk orang-orang yang banyak uang saja, tapi untuk orang yang memang udah terpanggil oleh Allah untuk datang ke sana, untuk bertamu ke Baitullah. Ibu juga sebenarnya pengen banget umroh. Banyak orang yang sudah mempunyai uang bahkan lebih untuk biaya umroh atau haji, tapi dia masih tidak bisa melaksanakan haji atau umroh tersebut karena ya emang dia tuh belum terpanggil gitu kan. Itulah, jadi itu tuh panggilan Allah lah kalau haji ini. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Amin. Kalian mau ke sana juga? Iya, ibu juga mau banget. Siapa sih yang gak mau umroh, mau haji gitu kan, insya Allah. Oke, sekarang kita ulas tentang yang tadi ya. Tadi rukun Islam itu ada 5. Syahadat, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah yaitu syahadat Allah, artinya aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanmu. Syahadat kedua yaitu syahadat Rasul atau syahadat Nabi,
zakat. Zakat itu wajib, misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu diadakan di bulan Ramadan, biasanya dari pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan. Terus setelah puasa yaitu pergi haji bagi yang membutuhkan. Jadi itu adalah pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti kan? Mengerti? Alhamdulillah. Jadi ibu di sini juga mau memberikan kalian tugas yang mana tugas ini tuh berkaitan dengan apa yang tadi ibu sampaikan kan. Itu berkaitan tugasnya. Tadi kan ada 5 pembahasan: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kita kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris kan di sini. Jadi satu barisan tuh kalian sekelompok ya, sekelompok. Jadi ibu mau buatlah artikel ya. Tapi ini ibu maunya diketik sendiri ya, nggak boleh kayak kopas gitu, nggak boleh ya, diketik sendiri. Kan ini banyak nih, ada 10 orang dalam satu baris kan. Kalian bisa gantian ya. Jadi kelompok 1 mulai dari sini ya. Nah, kelompok 1 kalian membahas tentang syahadat. Bukan artikel sih, lebih kayak rangkuman apa yang tadi ibu jelaskan. Coba kalau kalian tuh dengerin dari tadi, pasti kalian paham. Pasti kak yang nulis tadi tuh nanti tuh dia mendengarkan gitu. Lebih tepatnya merangkum, tapi diketik ya, diketik. Kalian nih mengetiknya. Nah, kalian kelompok pertama itu membahas tentang syahadat, apa yang tadi disampaikan. Terus kalian sholat, kalian puasa ya, puasa, terus zakat, terus haji. Ya, ada 5. Minggu depan harus ada di meja ibu itu artikelnya, rangkumannya. Di print ya, di print. Kenapa? Tulis tangan aja. Tulis tangan aja. Tulis tangan aja. Oh, bagus. Kalau kalian mau tulis tangan boleh, bagus. Di kertas folio ya. Oke. Dari tulis tangan aja, nggak usah di print ya. Soalnya kan misalnya melatih juga kan, bagus olahraga. Tulisannya biar bagus, biar lebih bagus juga. Itu ganti-gantian. Terserah mau ganti-gantian, mau enggak, mau dia yang tugas dia cuma nulis, kalian tadi ngerangkum gitu kan. Pokoknya kerjasama lah. Pokoknya intinya besok minggu depan ibu minta udah ada di meja ibu sebelum ibu masuk gitu. Nanti ibu dari nilai itu ibu ibu ambil nilai itu untuk nilai tambahan kalian gitu. Jadi kalau misalnya nilai itu ada 9, berarti sekelompok ini nilai 9 semua. Makanya kalau ada apa-apa tuh dengerin ya, guru, bukan guru aja, semua guru yang di sini. Karena ini tuh walaupun nanti kita tidak paham apa yang disampaikan ya, suatu saat nanti kita tuh mendapatkan barokah dari mereka gitu. Ibu juga banyak orangnya gitu. Pokoknya apa yang tadi ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tugas untuk minggu depan ya. Kenapa? Iya, jadinya ditulis tangan aja ya. Oke. Ini udah jam 10, hampir 10. Ini jam ibu udah habis lah ya.